Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mas Cu Channel. Lagi-lagi soal Al Zaitun. Ponpes Al Zaitun kabarnya hari ini akan kembali didemo oleh sebuah lembaga kemasyarakatan, yang mana menurut informasi katanya tidak kurang dari 10.000 orang. Dari pihak Pondok Pesantren Al Zaitun sendiri tidak tanggung-tanggung mengerahkan massa sebanyak 20.000 orang atau 2 kali lipat. Wah, rupanya si Panji Gumilang ini tidak mau kalah ya. Tempo hari, waktu di demo jilid pertama, dengan jumlah 3.000 orang, Al Zaitun menyiapkan massa sebanyak 10.000 orang. Dan kali ini kabarnya akan dilakukan demo jilid 2 sebanyak 10.000 orang. Dan kembali Al Zaitun menyiapkan massa sebanyak 20.000 orang. Sejumlah 20.000 peserta penyambutan demonstrasi telah pun disiapkan. Kita lihat sekeliling, sudah dipenuhi oleh para penyambut yang berdatangan, para penyambut demonstrasi di kampus Ma'had Az-Zaitun. Bisa disaksikan seluruh ruas jalan di bundaran Gedung Haji Muhammad Soeharto, kampus Az-Zaitun telah dipenuhi oleh sivitas keluarga besar Az-Zaitun dalam menyambut demonstrasi yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Kita sebagai pemilik Az-Zaitun ini akan menyambut. Saya selaku Korlap telah menuliskan surat kepada Polres Indramayu. Kami akan sambut pendemo itu dengan 20.000 pasang kaki, 20.000 orang. Penyambutan pada hari ini berbeda. Kita sudah mendapatkan informasi banyak dari pihak keamanan, dan pihak keamanan pun baik dari TNI maupun Polri telah menambah pasukan pengamanannya. Sampai dengan tadi malam telah sampai kita informasinya sebanyak 1.890 personal. Terus terang, sampai saat ini saya masih bingung ya. Saya masih merasa heran dengan para pendukungnya Al Zaitun ini ya. Kok bisa begitu mereka masih mendukung Al Zaitun, padahal sudah jelas-jelas Panji Gumilang ini banyak sekali melakukan penyimpangan. Entah itu dalam hal tata cara beribadah ataupun dalam pidato-pidatonya. Panji Gumilang ini sudah banyak sekali melakukan kontroversi, tapi mereka kok masih belum sadar juga begitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, dari 20.000 orang ini, yang katanya 20.000 orang ini, apakah mereka ini sama sepemahaman dengan Panji Gumilang, ataukah mereka ini hanya ikut-ikutan seperti itu? Atau mungkin mereka ini hanya orang-orang bayaran saja? Karena seperti yang kita lihat, mereka ini terdiri dari laki-laki dan juga perempuan, bahkan ada juga yang ibu-ibu. Jadi terkesan dipaksakan oleh Panji Gumilang agar jumlah mereka terlihat lebih banyak. Bahkan saya curiga dari sekian banyak atau dari sekitar 20.000 orang itu tidak semuanya beragama Islam ya. Mungkin saja Panji Gumilang ini bisa membayar orang-orang yang di luar Islam seperti itu. Karena kita ketahui bahwa Panji Gumilang ini memang memiliki hubungan dekat dengan orang-orang di luar Islam. Jadi mungkin saja jika Panji Gumilang ini meminta dukungan kepada mereka ya. Jika kita perhatikan, laki-laki dan perempuan ini berbaur dalam satu barisan, bahkan cenderung lebih berdesak-desakan. Tentunya sebagai warga yang berada di lingkungan pondok pesantren, tentu mereka harus tahu dong hukumnya apa. Tapi kemungkinan bagi para pengikutnya Panji Gumilang hal itu tidak berlaku ya, karena dalam tata cara ibadah sholat saja, mereka itu menempatkan perempuan di sop depan, dicampur dengan laki-laki seperti itu ya. Nah, untuk penyambutan hari ini diinstruksikan atau pesan Syekh menginstruksikan bahwa kita tidak keluar kampus. Gerbang kami akan kunci seluruhnya. Selain kunci gerbang itu sendiri, juga di luarnya sudah dipasang kawat baja, kawat berduri, baik utara maupun selatan. Seluruhnya ada di dalam, tidak ada yang keluar, termasuk di gerbang utara yang seperti kemarin, berbaris dengan santun.
Yang kedua, apabila mereka mengadakan orasi dengan pengeras suara, kita akan lawan dengan pengeras suara. Jadi seluruh peserta demo nanti berdiri dan bernyanyi, nyanyian nasional maupun nyanyian internasional. Silahkan bernyanyi sehingga nanti mengaburkan suara pendemo bila dia berorasi. Jadi tugas kita hanya bernyanyi sekali waktu Asmaul Husna. Jadi tidak monoton Asmaul Husna, nyanyi, yang penting suaranya hilang. Jadi kita hanya lawan dengan bernyanyi. Silahkan nyanyi nasional maupun nyanyian internasional. Ini jadi tugasnya hanya berdiri dan bernyanyi. Apapun yang mereka pancing untuk supaya terjadi sesuatu yang kita tidak kehendaki, jangan kita layani. Artinya kita tetap tenang, karena di bagian luar seluruhnya sudah petugas keamanan atau polisi dan TNI. Jadi orang-orang Al Zaitun ini hanya diperintahkan oleh Syekh Panji Gumilang hanya untuk berdiam diri di dalam gerbang, kemudian mereka diperintahkan untuk bernyanyi dan menghalau suara orasi dengan cara melantunkan Asmaul Husna dengan tujuan untuk mengaburkan suara orasi tersebut ya. Kemudian mereka juga dilarang untuk keluar gerbang, bahkan gerbangnya pun dikunci. Di luar gerbang masih dipagari dengan kawat baja berduri, kemudian masih dijaga oleh aparat keamanan dari pihak kepolisian dan juga TNI. Bentuk pengamanan yang berlapis-lapis ini menunjukkan bahwa Panji Gumilang ini sebenarnya ketakutan menghadapi para pendemo ya. Hanya saja sangat disayangkan mulut Panji Gumilang yang tidak dijaga. Dalam pidatonya dengan sombong Panji Gumilang mengatakan bahwa para pendemo itu tidak bernyali. Tapi seakan-akan perkataannya itu berbalik kepada dirinya sendiri, sampai-sampai dia mengumpulkan segitu banyaknya orang, segitu banyaknya massa untuk menghalau para pendemo. Dan masih berada di dalam gerbang, kemudian gerbangnya ditutup, kemudian masih dipagari dengan kawat baja berduri, kemudian masih dipagari juga dengan aparat keamanan, polisi dan TNI. Ini menunjukkan bahwa Panji Gumilang lah yang tidak bernyali. Bahkan hanya untuk sekedar diwawancara saja Panji Gumilang ini tidak mau, tidak bersedia karena alasannya sibuk lah dan bla 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 begitu ya. Justru inilah menunjukkan bahwa Panji Gumilang ini tidak bernyali, takut terbongkar mungkin ya. Kemudian juga mengatakan bahwa Al Zaitun itu akan menyambut para pendemo. Menyambut dengan apa? Menyambut dengan apa? Justru mereka malah mempersiapkan untuk membalas suara orasi itu dengan suara nyanyian-nyanyian. Ini bukan menyambut namanya, melainkan ini adalah menabuh genderang perang. Karena itu bisa menyulut emosi dari para pendemo itu sendiri, apalagi jika dari pihak Al Zaitun itu tidak mau mendengar atau tidak mau menerima tuntutan-tuntutan dari para pendemo. Malah yang ada mereka membalasnya dengan nyanyian-nyanyian supaya mengaburkan orasi-orasi para pendemo itu. Itu kan namanya suatu bentuk penghinaan, bukan sambutan ya. Kalau memang Panji Gumilang ini punya nyali, coba deh terima tuh tantangan debat terbuka dari para ulama yang siap mengadakan debat terbuka dengan Syekh Panji Gumilang. Coba berani nggak tuh? Kami pesankan jangan ada teriakan-teriakan seperti Allahu Akbar dan lain-lain, tidak boleh. Nah, itu pada demo yang lalu ada satu orang meneriakan Allahu Akbar, itu tidak boleh. Tidak boleh berteriak Allahu Akbar katanya ya. Kalau menyanyikan lagu Yahudi boleh katanya ya. Ya itulah memang Al Zaitun memang seperti itu ya. Kalau ada yang teriak Allahu Akbar nanti akan dikatakan oh itu radikal, oh itu intoleran ya dan lain sebagainya ya. Tapi kalau menyanyikan lagu Yahudi maka dianggap paling nasionalis, paling Pancasilais. Ya itulah pemikiran Panji Gumilang memang seperti itu. Jadi kalau nanti ada yang teriak di antara saudara-saudara entah Allahu Akbar atau apa, ya itulah penyelusupnya. Nanti keamanan yang mengamankan. Jadi tidak boleh bernyanyi untuk melawan suara kalau dia orasi. Nah ini sekali lagi kami minta perhatiannya seluruh kawan-kawan, sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini. Kita sambut mereka dengan bernyanyi nasional maupun internasional. Bagaimana, siap? Siap? Siap?
Alhamdulillah, mari kita jaga tempat kita, mahat kita, siapapun yang akan menodai. Ini milik kita dan hak kita, dan kita berhak untuk menjaganya sampai kapanpun.